Aditya terus saja dibuat gundah jari ini. Dia tidak bisa konsentrasi dalam pekerjaannya. Tadi setelah Anga berangkat, Aditya hanya bisa meratapi kesalahannya tadi malam. Kenapa juga tadi malam dia mengikuti permintaan Rizky untuk datang ke cafe-nya Nanda? Tanpa Aditya tahu kalau istrinya sedang menunggunya di rumah. Bodohnya Aditya, saat itu ponsel Aditya dalam keadaan silen dan pesan yang dia kirim untuk Anga ternyata tidak terkirim. Aditya mengutuk kebodohannya itu. Sekarang dia menerima akibatnya, Anga mendiamkannya dan secara terang-terangan menghindarinya. Pasti istrinya itu kecewa berat kepadanya. Kejutan yang disiapkan Anga gagal total gara-gara dirinya. Tadi pagi Aditya bahkan melihat berbagai macam hiasan berada di tempat sampah. Sebuah kotak kecil yang diikat dengan pita serta memancarkan bau yang begitu harum juga Aditya temukan di tempat sampah. Tapi satu hal yang Aditya tak mengerti, kenapa Anga harus membuang semua itu? Apa begitu marahnya Anga karena Aditya pulang telat? Sepertinya Aditya tidak bisa diam saja. Dia harus melakukan sesuatu. Kalau begini terus, yang ada hati dan pikirannya tak tenang. Anga, maafkan Mas, gumam Aditya sambil menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tak jauh berbeda dengan Aditya, Anga juga sama-sama menjalani hari ini dengan begitu berat. Sepanjang jam kuliahnya berlangsung, tak ada satupun materi yang masuk ke dalam otaknya. Sekarang, semua mata kuliahnya telah usai. Dia bingung harus bagaimana lagi setelah tadi pagi berhasil menghindar dari Aditya. Tadi pagi saat Aditya membangunkannya untuk sholat subuh, Anga sengaja beralasan sedang datang bulan. Padahal alasan yang sebenarnya adalah karena Anga tak mau berhadapan dengan Aditya. Rasanya masih begitu sakit saat dia mengingat bagaimana antusiasnya dia mempersiapkan kejutan untuk Aditya, tapi semua hancur begitu saja saat Anga mendapat kiriman foto di mana Aditya sedang bahagia merayakan ulang tahun bersama sahabat dan mantan kekasihnya. Anga hanya berjalan lesu keluar dari kelasnya diikuti Caca di belakangnya. Caca sejak tadi pagi memang belum tahu apa-apa tentang kejadian semalam karena Anga terus saja bungkam tanpa mau bercerita terlebih dahulu. Nah, kita cari tempat duduk dulu, Anga sudah tahu pasti Caca akan bertanya tentang apa yang membuatnya diam sejak pagi. Mereka berdua duduk di salah satu bangku di ujung lorong. Tak ada siapapun di sana, jadi Anga bisa bercerita sepuasnya pada Caca. Anga tiba-tiba menyerahkan foto yang dikirim nomor asing itu. Tapi Anga menebak kalau itu pasti nomor milik dia. Hah, ini apa maksudnya Nga? Ini suami lo yang ulang tahun. Kenapa sama nenek lampir ini? Terus kejutan lo semalam gimana dong? Banyak pertanyaan dari Caca hanya dengan satu foto itu. Gagal, lirik Anga. Kok bisa? Tadi malam Mas Adit nggak kasih kabar apapun kalau pulang telat. Aku udah nunggu dia sampai hampir jam 9 malam. Aku telepon nggak diangkat. Terus tiba-tiba ada yang kirim foto itu. Aku mau percaya sama Mas Adit tapi kalau lihat itu sama Mas Adit yang nggak ada kabar sama sekali, tentu aja sakit dong Kak. Makanya aku memilih menghindar dari Mas Adit dari tadi malam. Pagi tadi aku juga sengaja pergi pas Mas Adit jogging. Aku belum siap berhadapan sama Mas Adit Kak. Aku kecewa sama dia, kenapa dia nggak mau kabarin aku. Anga menunduk sedih, namun dia masih bisa menahan air matanya. Dia tak mau kalau Angel atau yang lainnya lewat dan melihatnya dalam keadaan memprihatinkan. Kalau gini, pasti ada yang sengaja sih Nga menurut gue. Orang ini sengaja kirim foto ini biar lo sakit hati dan marah sama suami lo. Gue juga mikirnya gitu Kak. Tapi kenapa Mas Adit diam aja? Mas Adit nggak kasih kabar nggak angkat telepon aku. Itu yang bikin aku susah percaya. Tapi lo belum dengar penjelasan suami lo nggak? Mungkin aja dia lupa atau dia nggak dengar telepon dari lo. Kok lo belain Mas Adit banget sih Kak? Jelas-jelas di sini dia yang salah. Kesal Anga. Bukan gue belain suami lo nggak. Gue cuma nggak mau jadi kompor. Sebisa mungkin gue meredam kemarahan lo. Anga terdiam, terus berpikir positif seperti Caca begitu susah untuk saat ini. Terlalu serius mereka bicara, sampai mereka tak sadar ada orang mendekat ke arah mereka. Udahlah Anga, nggak usah meratapi kesedihan lo kayak gini. Udah ikhlaskan aja suami lo itu balikan sama mantannya. Anga dan Caca melihat Angel dan kedua temannya sudah berdiri tak jauh dari mereka. Apa maksud lo? Sungut Caca. Asli guys, ngakak banget gue dengar ceritanya semalam. Suaminya si Anga ini malah merayakan ulang tahunnya sama sahabatnya dibanding pulang ke rumah dan merayakan bareng istri titipannya ini. Hahaha, Angel dan kedua temannya tertawa dengan lepas. Dek, hati Anga kembali ngilu, ternyata Angel sampai tahu tentang tadi malam. Rasanya tentu saja sakit dan malu. Tapi dari situ,
Anga jadi tahu kalau semua itu semakin jelas jika telah direncanakan oleh dia dan yang lainnya. Kamu tidak tahu apa-apa Angel. Itu yang dilihat orang lain di luar sana. Tapi kalian tidak tahu apa yang kami lakukan di rumah. Bantah Anga meski harus berbohong. Emangnya kalian ngapain di rumah? Nggak yakin gue kalau suami lo itu masih mau sama lo kalau mantan pacarnya yang jauh lebih baik dari lo. Angel, sentak Caca, PLAKKK. Angel memegang pipinya yang terasa perih karena tamparan dari Anga. Caca juga sampai tak percaya kalau Anga berani menamparkan Angel. Kurang aja lo ya, Anga sudah menutup matanya saat tangan Angel terangkat, menantikan tangan Angel mendarat di pipinya. Anga juga tidak tahu kenapa tadi dia bisa menamparkan Angel seperti tadi. Tapi sudah beberapa detik berlalu, tapi Anga tak juga merasakan apapun hingga dia memberanikan diri membuka matanya. Mas Adit, entah bagaimana ceritanya Aditya bisa di sana dan menahan tangan Angel yang menggantung di udara saat ini. Jadi kamu yang namanya Angel? Aditya menghempaskan tangan Angel dengan kasar. Iya, siapa kamu? Gugup Angel karena melihat pria tampan di depannya. Saya suaminya Anga, orang yang kamu bicarakan seenaknya. Dek, Angel langsung gelagapan. Angel tidak pernah melihat wajah Aditya. Karena saat mengantar Anga Aditya selalu memakai masker, dia juga tidak pernah menunjukkan foto Aditya kepadanya. Saya tidak kenal siapa kamu dan hubungan kamu dengan dia itu apa. Tapi saya tidak suka kamu mengganggu istri saya. Saya sudah mendengar tentang apa saja yang kamu lakukan pada istri saya termasuk laptop istri saya yang rusak gara-gara kamu. Angel semakin dibuat merah padam karena kemarahan Aditya. Saya bisa melaporkan apa yang kamu lakukan ini pada pihak kampus atau orang tua kamu kalau masih mengganggu istri saya lagi. Ngerti kamu? Iya saya ngerti. Angel yang tadinya merasa percaya diri merendahkan Anga sekarang nyalinya tiba-tiba menciut. Aditya berbalik menatap istrinya yang sejak tadi hanya diam melihat kemarahan Aditya pada Angel. Ayo dek kita pulang, Mas akan jelaskan semuanya di rumah. Tapi kita pulang dulu ya. Pinta Aditya dengan begitu lembut, Anga menurut tanpa Aditya mengeluarkan paksaan sama sekali. Mungkin memang harusnya Anga pulang dulu dan mendengarkan penjelasan dari Aditya. Entah penjelasan Aditya nanti akan menyakiti Anga atau justru menyelesaikan masalah di antara mereka, yang pasti Anga ingin pulang dan mendengarkan semuanya dulu. Tapi sepanjang perjalanan pulang, Anga hanya bisa bungkam. Tangan Anga yang bisanya melingkar indah di pinggang Aditya juga tidak ada saat ini. Aditya hanya bisa pasrah. Dia menerima kemarahan Anga saat ini. Dia tahu kalau istrinya itu pasti kecewa berat kepadanya. Keduanya sampai di rumah benar-benar masih siang. Jarang sekali Aditya pulang di jam seperti sekarang ini. Kalau bukan karena dia ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan Anga, pasti dia tidak akan pulang awal dan membawa pekerjaannya sampai ke rumah. Aditya menatap sendu istrinya yang turun dari motor dan berjalan masuk terlebih dahulu. Hembusan nafas kasar dari Aditya menunjukkan kalau pria itu benar-benar merasa bersalah. Aditya segera menyusul Anga ke dalam. Dia sudah tidak tahan dengan situasi seperti sekarang ini. Dek, Aditya mendekati Anga di dalam kamar yang sudah selesai mengganti bajunya dengan baju rumahan. Iya mas, Anga masih mau menyahut namun tak mau memalingkan wajah pada Aditya. Tadi malam kamu menyiapkan kejutan buat mas ya. Aditya melihat tangan Anga yang sedang mencari sesuatu di tasnya mendadak berhenti. Mas tahu dari Bu Yuyun dan Basri katanya kamu buat nasi kuning untuk ulang tahun mas ya. Aditya masih dengan tutur katanya yang lembut meski tak mendapat sahutan dari Anga. Maaf karena tadi malam mas pulang telat ya dek. Mas nggak tahu kalau kamu menyiapkan semuanya buat mas, sesal Aditya sungguh dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nggak apa-apa mas, tapi setidaknya mas kabari Anga dulu kalau pulang telat. Atau minimal angkat telepon Anga walau Anga ini nggak penting buat mas. Kamu ngomong apa sih dek? Aditya meraih bahu Anga dan membawanya untuk menghadap ke arahnya. Sakitnya hati Aditya melihat air mata yang menggenang di pelupuk mata Anga. Dia tak pernah merasakan hatinya begitu perih seperti ada sesuatu yang menggoresnya di dalam sana. Kamu itu penting buat mas. Tadi malam mas nggak angkat telepon dari kamu karena HP mas itu mode silent. Dan ini, Aditya merogoh ponsel dalam saku celananya. Dia menunjukkan riwayat chatnya pada Anga tadi malam yang gagal terkirim. Ini kamu lihat, mas udah coba kirim pesan buat kamu tapi ternyata nggak terkirim. Maafin mas yang nggak ngecek lagi karena mas kira udah terkirim. Angsa melihat jam di pesan yang Aditya kirimkan. Pesan itu dikirim memang di jam sekitar Aditya pulang kantor. Maaf ya karena kejutan yang kamu buat gagal.
Tapi terima kasih banyak karena kamu udah ingat hari ulang tahun Mas. Nggak apa-apa Mas, lagian kamu juga udah dapat kejutan dari Mbak Mayang dan yang lainnya kan. Anga kembali memalingkan wajahnya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Maksud kamu Dek? Aditya mengernyitkan dahinya. Giliran Anga yang menunjukkan ponselnya pada Aditya. Dia tidak mau menyembunyikan foto yang dikirim tadi malam. Mungkin benar apa yang dikatakan orang itu Mas. Masa lalu Mas yang akan selalu jadi pemenangnya. Aditya membaca pesan dan melihat foto itu dengan teliti. Ini nomor dia Dek. Jadi semua ini sudah direncanakan sama dia. Aditya menggenggam ponsel Anga dengan kuat. Apa maksud Mas? FLASHBACK on. Aditya yang sudah bersiap untuk pulang mendadak mendapat telepon dari Rizky. Dia meminta Aditya untuk datang ke kafe sebentar karena ada hal yang ingin dia bicarakan pada Aditya. Padahal Aditya berencana untuk mengajak Anga makan di luar dalam rangka hari ulang tahunnya itu. Tapi karena kata Rizky ada yang penting, makanya Aditya memutuskan untuk menemui Rizky sebentar. Lagi pula Aditya juga sudah beberapa hari tak bertemu Rizky. Setibanya di kafe Nanda, Aditya ternyata melihat mobil Wira ada di sana. Tapi kafe tampak sepi dan seperti tak ada pengunjung. Lantas Aditya mulai merasa aneh. SURPRISEEE. Teriak beberapa orang ketika Aditya baru saja masuk ke dalam kafe. Ternyata semua sahabatnya ada di sana. Termasuk Mayang pun ada di sana. Aditya jelas mulai tak nyaman, tapi dia menghargai sahabat-sahabatnya yang memberikan kejutan untuknya. Selamat ulang tahun bro. Wira langsung memeluk Aditya. Thanks bro. Begitupun Rizky dan Nanda, mereka juga memeluk Aditya sekilas. Jadi lo bohongin gue Riz? Tanya Aditya. Sorry. Gue cuma menuruti permintaan mereka aja. Biar lo mau datang ke sini. Selamat ya Dit, Dwi mengulurkan tangannya. Makasih Wi. Adit, Aditya menoleh pada wanita yang menyebut namanya. Selamat ulang tahun, Mayang mendekat pada Aditya sambil membawa sebuah kue dengan lilin yang menyala. Thanks, sahut Aditya singkat. Ayo dong Dit tipu lilinnya. Pinta dia sudah siap dengan kameranya. Adit menatap dengan malas lalu meniupnya dengan cepat. Tepuk tangan dari mereka membuat suasana menjadi riuh sejenak. Adit, Mayang, panggil dia lagi dan keduanya menoleh bersamaan, di saat itulah dia mengambil kesempatan untuk mengambil foto mereka. Makasih banyak buat kejutannya, tapi gue nggak bisa lama, gue ada urusan, Aditya tak ingin berlama-lama di sana. Dia harus segera pulang dan mengajak istrinya keluar. Dit, bisa nggak kamu di sini dulu sebentar? Sebenarnya ini juga malam perpisahanku sama kalian semua. Aku akan kembali ke Rusia dan aku sudah memutuskan untuk menyerah dengan perasaanku Dit. Aku tidak akan mengganggu hubungan kamu dan Anga lagi. Aku juga minta maaf soal apa yang pernah aku lakukan sama kamu kemarin dan juga Anga. Benar Dit, di sini sebentar aja. Gue juga mau minta pendapat lo tentang proyek baru gue, pinta Wira. Ya udah deh, Aditya langsung mengambil ponselnya dan mengetikkan pesan untuk Anga. Tapi pesan itu yang tanpa Aditya sadari tidak pernah terkirim kepada Anga. Padahal setelah itu, Aditya dan Wira terus membicarakan proyek yang ditangani Wira hingga Aditya lupa waktu. FLASHBACK off. Mas nggak tahu Mayang terlibat atau enggak. Tapi Mayang memang bilang begitu. Mas dan Mayang juga tidak berinteraksi lagi setelah itu. Mas hanya membahas proyek dengan Wira. Kalau kamu nggak percaya, Mas bisa telepon Wira sekarang. Biar dia bantu jelaskan sama kamu. Petik 2, petik 2. Anga masih diam. Tentu saja dia masih antara percaya dan tidak percaya. Ingin percaya tapi hatinya masih sakit, mau tidak percaya tapi bagaimana kalau apa yang Aditya katakan itu benar? Apa dia tidak berdosa karena marah dengan sesuatu yang tidak ada benarnya? Dek, kamu maafin Mas kan? Tangan Aditya terangkat ingin menghapus jejak air mata Anga namun Anga lebih dulu memalingkan wajahnya.